Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Jalanallahu wa iyyakum min ahlil khairi was sa'ada fid dini wad dunya wal akhirah. Semoga Allah jadikan kita orang-orang yang beruntung di dunia, berbahagia di akhirat. Kita berbeda dalam masalah apapun, sebesar apapun perbedaannya, sebagai sesama orang muslim, sebagai sesama warga negara Indonesia, satu bangsa, satu tanah air, kita harus menjaga persaudaraan, kebersamaan dan persatuan, dimulai dari yang paling dasar, yaitu saling mendoakan. Karena berarti di sini kita melibatkan Allah sebagai Tuhan kita. Kita doa kepada Allah, semuanya mendapatkan kebaikan di dunia juga di akhirat. Wabil khusus saudara-saudara kita sesama muslim di Palestina, di daerah manapun yang sedang Allah beri ujian, berperang, semoga Allah menangkan. Yang wafat semoga Allah catat sebagai syuhada. Allah sambut mereka dan menempatkan mereka di tempat terbaiknya. Amin, Allahumma amin. Saya mau menyampaikan satu kenyataan yang agak menggelikan sebetulnya, ketika orang-orang melihat saya konsisten membantah kontennya Dr. Manahem Ali yang menarasikan narasi-narasi yang agak-agak tentang penduduk Yaman. Dari mulai, penduduk Yaman lah yang pertama kali menyesatkan agama Ismail menjadi menyembah berhala. Lalu saya bantah itu. Ini dianggap oleh fans kelompok sebelah bahwa saya membabi buta membela Ba'alawi sehingga saya menyerang Dr. Manahem Ali. Padahal sini saya ajarkan berlogika yang paling sederhana. Apa korelasi saya membela Ba'alawi dengan membela asal muasal orang Yaman? Asal muasal orang Yaman, ada narasi Dr. Manahem Ali, mereka adalah begini. Saya bantah sesuai dengan kitab yang saya baca. Seandainya saya posisinya meyakini kalau Ba'alawi ini penduduk asli Yaman, artinya menjadi objek yang sedang dinarasikan sebagai pencetus berhala oleh Pak Dr. Manahem Ali, tentu dengan data beliau, berarti otomatis saya tidak meyakini Ba'alawi ini dzurriyyah Nabi. Berarti saya meyakini Ba'alawi ini asli orang Yaman. Berarti saya tidak meyakini bahwa Ubaidillah itu putra Ahmad yang hijrah dari Basrah. Padahal saya sudah pertegas, saya meyakini keabsahan nasab Ba'alawi. Berarti Ba'alawi ini bukan berasal dari muasalnya orang Yaman, tapi pendatang di Yaman. Satu sisi. Kalau sudah tahu begitu, maka saya bicara tentang penduduk Yaman tidak ada kaitannya dengan Ba'alawi. Justru ketika Anda memaksa saya mengatakan kalau saya membela Yaman karena membela Ba'alawi, berarti Anda itu mengatakan saya berpikir atau meyakini Ba'alawi asli dari Yaman. Padahal sudah sebelumnya saya pertegas, Ba'alawi itu dzurriyyah Nabi. Berarti asalnya dari Basrah Madinah, dari jalur Sayyidina Ali. Ahmad Muhajir itu hijrah. Ya, perkara Anda tidak sepakat masalah ini, oke, tapi jangan lalu anggap saya ingkar keyakinan itu. Saya meyakini itu. Maka ketika saya bicara asal muasal Yaman, berarti nggak ada hubungannya dengan Ba'alawi. Ini loh 1 tambah 1 2, logikanya sederhana begitu. Kalau saya membela Yaman, membela asal muasal Yaman, ya, saya angkat narasinya nisbatu ahlil Yaman ila Ismail, dianggap saya membela Ba'alawi, berarti saya harus meyakini Ba'alawi asli orang Yaman. Berarti ada kontradiktif dalam diri saya, itu kan lucu ya. Lucu ya. Jadi marilah kita sepakat tidak sepakat dengan apapun itu hak masing-masing, tapi kewarasan, standar-standar logika mesti dijaga. Saya ingat ucapan Gus Baha itu, kita berbeda dengan siapapun, berselisih dengan siapapun, ketika pihak yang kontra dengan kita mengatakan 1 tambah 1 2, enggak bisa lalu kita enggak sepakat. Oh, siapa yang bilang itu? Musuh. Wah, musuh. Nah, mentang-mentang musuh terus kita nggak sepakat. Itu namanya kita sudah tidak objektif.
mestinya kita harus objektif sesuai dengan objeknya. Begitu nak ya, begitu. Jadi mari ketika membaca konten saya bicara tentang Dr. Manahem Ali, itu saya bicaranya tracknya lurus, based on data yang saya baca. Sepanjang Dr. Manahem Ali bicara tadi malam itu belum menyentuh apa yang saya bawa, yaitu tentang Sahih Bukhari. Malah yang ada didominasi pembicaraan itu tentang suku Jurhum. Padahal saya bicara tentang suku Al-Azdi, spesifik kepada Abu Khuza'ah. Jadi ini dinamika masalah kitab. Dinamika masalah bagaimana cara membaca kitab. Dinamika bagaimana cara meluruskan ketika ada narasi dalam kitab itu yang mungkin bukan sengaja dipotong, tapi dibuang di bagian pentingnya. Sehingga kesimpulannya menjadi tidak sinkron atau sehingga melenceng. Qasduhnya itu sudah tidak lagi sesuai dengan lafidnya. Maksud yang kita tangkap tidak sesuai dengan yang mengucapkan. Padahal yang mengucapkan itu memberikan ancer-ancer. Tapi karena ancer-ancernya ini kita buang, sehingga muncul interpretasi kita tidak sesuai dengan teks itu. Padahal dalam menginterpretasi ucapan orang itu, hanya boleh kita memunculkan interpretasi kita ketika nasnya itu tidak ada kejelasan. Artinya pastikan teks itu dipahami secara utuh dulu. Kalau sudah dipahami secara utuh tapi masih ada sisi-sisi yang ihtimal bahasanya, bisa A bisa B, disitulah kita interpretasi. Itu namanya dzon. Tapi kalau teksnya sudah utuh, ditanya tentang orang Yaman bukan dari Hud. Sementara Hud itu adalah Abir atau Eber. Berarti orang Yaman bukan dari Eber. Itu ucapannya Wahab bin Munabbih. Lalu dipertegas karena yang dari Eber itu sudah ingkorodu. Ini tidak dibaca. Sesederhana itu. Ini tidak bicara kapasitas Anda sebagai dokter lah, sebagai profesor lah. Saya bukan sebagai siapa. Bukan. Bukan seperti itu cara memahaminya. Ini data kita buka bersama-sama. Ada lagi yang masih bernarasi, saya cuma pakai data internal sementara Pak Manahem pakai data eksternal. Pak Manahem sendiri mengatakan kalau masalah menyembah berhala siapa yang pertama kali, tidak ada data eksternal. Coba Anda simak. Artinya sudah taslim tidak bicara eksternal di sini. Adanya cuma internal. Begitu ya, begitu. Jadi kalau bicara masalah siapa yang pertama kali membawa berhala itu, Sayyaba as-Saiba, pertama kali membuat sesembahan atau sesajen kepada berhala, menjadikan dia sebagai Tuhan atau apa, atau sebagai serikat ya, sebagai sarik, itu tidak ada dibicarakan oleh kajian eksternal, sehingga fokus di internal. Saya bawakan kitabnya yang bahkan dibaca oleh Pak Manahem sendiri, yaitu Kitabul Asnam. Ya, begitu ya, begitu. Ada dua versi tentang Kohton, bukan dua versi. Memang ada dua Kohton. Kalau merujuk kepada Wahib bin Munabbih. Dan Wahab bin Munabbih bukan hanya melepas narasi kosong ada dua Kohton, mempertegas Kohton yang pertama Ingkirot. Namanya Ingkirot berarti tidak mungkin kita sebut ini keturunan Kohton yang Ingkirot. Kan lucu. Yaman keturunan Kohton yang Ingkirot. Nah, Ingkirot kok punya keturunan? Makanya dipertegas Yaman bukan Kohton yang Hud, tapi Kohton yang Ismail. Saya khawatir nanti ini akan menjadi materi kampanye. Karena Anies Baswedan itu orang Yaman, Baswedan. Ya, walaupun saya tidak tahu dia Yamannya kemana. Kenapa? Karena kalau hanya dilirik dari tradisi banyak, Ba'alawi juga sama. Apakah lalu Ba'alawi asli Yaman? Enggak. Mengadopsi tradisi orang Yaman karena tinggalnya di Yaman. Walaupun enggak mesti leluhurnya dari Yaman. Begitu juga Baswedan. Tetapi orang tahu ini Hadromi, ini orang Yaman. Ini satu marga dengan orang-orang yang dulu pertama kali merusak ajaran Ismail. Diganti penyembahan menjadi berhala. Nah, itu kan bahaya ya. Jadi kita bicara tentang Yaman itu tidak baik atau bagaimanapun, itu justru kaitannya dengan politik, bukan dengan Ba'alawi. Kenapa? Karena yang meyakini keabsahan Ba'alawi tidak mengkaitkan Ba'alawi dengan asal muasal orang Yaman, tapi malah lebih berkaitan dengan Anies Baswedan. Nah, ini
agak repot kalau ditarik-tarik ke situ. Allahumma hadina sabil. Di tengah perbedaan, kadang-kadang kita tidak tahu diri. Apa itu tidak tahu diri? Merasa paling benar padahal kita tidak bisa mengakses. Hanya mendengarkan orang ngomong tapi kita merasa paling benar. Kita tidak bisa melacak datanya tapi kita merasa lebih tahu dari semua orang. Allahumma hadina sabil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.